Baik. Kemudian ada pertanyaan lagi, terutama untuk soal nomor 1 yang baru saja dibahas. Kalau misalnya tidak ada, kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 2. Nomor 2, baiklah pada soal nomor 2, diketahui ada sebuah massa menuruni bukit. Mula-mula dia berada di ketinggian H dari permukaan tanah yang datar, H besar. Massa ini kemudian turun ke bawah, menuruni bukit, dan tiba pada ketinggian H kecil. Setelah itu, dari sini, dia akan bergerak jatuh ke bawah, hingga akhirnya menyentuh tanah yang datar. Sekarang sebutlah jarak antara titik dia mulai lepas dari bukit sampai dia menyentuh tanah itu adalah S. Sekarang pertanyaannya adalah berapa kecepatan si benda saat dia mulai lepas dari bukit. Oke, sama dengan berapa? Lalu pertanyaan selanjutnya adalah berapa jarak S? Kemudian jika H bisa diubah-ubah nilainya, maka berapakah nilai H sedemikian rupa sehingga jarak yang ditempuh massa sebelum menyentuh tanah menjadi maksimum. Jadi H-nya berapa sehingga S max gitu ya. Lalu yang terakhir ditanya S max-nya berapa. Jadi yang diketahui di sini adalah ketinggian mula-mula yaitu H besar. Kemudian ketinggian massa ketika dia jatuh ke jurang yaitu Y1 sama dengan H kecil. Kemudian posisi akhir dia ketika menyentuh tanah. Sebutlah ini titik 0, 1, 2 gitu ya. Itu sama dengan 0. Tapi ada jarak S-nya. Dan kita ditanya, oh ya, V0-nya 0 ya. Mula-mula kan dia diam. Kemudian ditanyakan,
kecepatan benda ketika jatuh ke jurang. V1. Lalu ditanyakan S-nya berapa. Lalu H sama dengan berapa, sehingga S maksimal. Dan terakhir, S maksimalnya berapa. Untuk ini kita bisa menggunakan hukum kekekalan energi. Jadi energi awal ketika masih di puncak bukit itu akan sama dengan energi mekaniknya ketika benda berada di tepi jurang. N0 itu sama dengan energi potensialnya ditambah energi kinetiknya. Begitu pula untuk S1, energi potensialnya ditambah energi kinetiknya. Kita menggunakan acuan posisi ketinggiannya itu Y sama dengan 0 di permukaan tanah yang datar. Jadi energi potensial dari benda ini, sebutlah bola ini di puncak bukit adalah M dikali G dikali H besar ditambah energi kinetiknya 0 karena dia kecepatan mula-mulanya 0. Ini sama dengan energi potensial di tepi jurang MGH ditambah setengah M kali V1 kuadrat. M-nya bisa kita coret. Maka kita akan dapatkan GH besar sama dengan GH kecil ditambah setengah V1 kuadrat. GH besar min H kecil sama dengan setengah V1 kuadrat. Lalu kita pindahkan setengahnya ke kiri. 2G H besar min H kecil sama dengan V1 kuadrat. Sehingga kita dapatkan V1 sama dengan akar 2G dikali H besar min H kecil. Ini H1. Sekarang pertanyaan berikutnya. Berapakah nilai S? Itu jarak horizontal yang ditempuh oleh benda ketika dia jatuh dari jurang. Dari tepi jurang. Untuk ini kita menggunakan kinematika. Pertama kita cari dulu berapa lama waktu yang dibutuhkan benda untuk jatuh ke bawah. Untuk itu kita melihat arah gerak benda dari arah vertikal. Di tinjau benda. Arah vertikal. Kita pakai rumus GLBB biasa. Y sama dengan Y0 plus V0T plus setengah GT kuadrat. Setengah AT kuadrat.
Kemudian kita tahu bahwa posisi benda di posisi akhir benda adalah di Y2. Y2 itu 0. Sementara posisi mula-mula benda itu adalah Y1, dan Y1 itu sama dengan H kecil. Ya kan? Ditambah V0 arah vertikalnya tidak ada, jadi 0, ditambah setengah dikali percepatan arah vertikal, yaitu minus G T kuadrat. 0 sama dengan H dikurangi setengah GT kuadrat. Setengah GT kuadrat sama dengan H T kuadrat sama dengan 2H per G. Jadi waktu yang dibutuhkan benda untuk jatuh ke bawah ialah T sama dengan akar 2H per G. Ini untuk waktunya. Ini kita tulis persamaan 2 dan persamaan 1 ya. Sekarang kita tinjau gerak horizontalnya. Untuk gerak horizontal, X2 sama dengan X1 ditambah V1T gitu ya. Ditambah setengah AT kuadrat. Ini X2 di sini, ini X1 di sini. Gitu. Ini X2 sama dengan X1 ditambah V1. Kita sudah dapatkan nilainya adalah akar 2G kali H min H kecil, begitu, dikali T. T-nya adalah akar 2H per G ditambah dengan setengah kali percepatan arah horizontalnya 0, gitu kan, kali T kuadrat 2H per G. Ini bisa kita abaikan saja. Sekarang kita bisa sederhanakan jadi seperti ini. X2 min X1 sama dengan akar 2 kuadrat, G-nya coret, dikali H besar min H kecil kali H kecil. Kemudian kita tahu bahwa X2 dikurangi X1 itu sama dengan S, ya kan? Jadi S sama dengan 2-nya keluar, dikali akar H besar min H kecil, H besar min H kecil, dikali H. Ini adalah nilai S-nya. Sekarang kita sudah selesaikan V1, S juga sudah. Sekarang bagian C, yaitu berapa nilai H kecil sedemikian rupa sehingga nilai S maksimum. Kita sudah punya fakta bahwa S sama dengan 2 dikali akar H besar min H kecil dikali H. Gitu ya. Kalau kita mau S-nya maksimal, maka kita harus buat ini maksimal. Betul tidak? Jadi ini harus maksimal.
kita tahu bahwa kalau misalnya kita ingin mencari nilai maksimal dari suatu persamaan atau fungsi, kita bisa lakukan dengan cara menurunkannya sekali. Kan? Nah, yang kita lakukan juga begitu. Jadi, turunan dari H besar min H kecil dikali H dibagi, bagi turunan pertama dari H besar min H kecil dikali H terhadap H kecil itu harus sama dengan 0. Ini syarat kalau misalnya kita mau dapatkan S maksimal. Gitu kan. Oke. H kali H min H kuadrat sama dengan 0. Gitu ya. Sekarang turunan H kali H, H besar kali H kecil terhadap H kecil adalah H besar. Dikurangi dengan 2H kecil. Sama dengan 0. Jadi kita dapatkan 2H kecil sama dengan H besar. Jadi H sama dengan H besar per 2. C. Terakhir, berapa nilai S max-nya? Berhubung kita tahu S max itu terjadi ketika turunan pertamanya sama dengan 0, kan? Dan turunan pertamanya sama dengan 0 kalau nilai H kecilnya ini. Ya sudah, berarti S max-nya sama dengan, tinggal masukkan saja. 2 kali akar H besar min H per 2 dikali H per 2. S max sama dengan 2 dikali akar H per 2 kali H per 2. S max sama dengan 2 dikali H per 2. Sehingga kita dapatkan S max sama dengan H. Jadi yang D sudah kita kerjakan. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau misalnya belum ada, saya jawab pertanyaan yang sebelumnya ya. Persamaan 4 digunakan untuk apa? Persamaan ini ya. Persamaan 4 itu uh, untuk uh, untuk menghilangkan R tujuannya sih. Jadi kita menggunakan trigonometri ini untuk menghilangkan R. Jadi kan kita punya 4 variabel ya yang tidak diketahui, yaitu tau, tegangan tali, theta, omega, sama R, jari-jari. Sebelumnya kita udah punya 3 persamaan, yaitu persamaan gaya yang horizontalnya, sama gerak rotasi. Supaya kita bisa menemukan solusinya, kita perlu satu persamaan lagi kan. Dan itu didapatkan dari trigonometri. Nah, kalian bisa pilih persamaan ini sebagai persamaan 4 atau ini. Itu bergantung dari bagaimana kalian melakukan penyelesaian aljabarnya aja sih. Tadi setelah dicoba, rupanya kita nggak perlu pakai yang bentuk ini, kita bisa pakai yang ini saja. Di sini kan, sin theta kita ganti R besar per L, itu udah cukup. Jadi nggak perlu kita cari sampai panjang sini sih. Bisa aja kalian tulis begini,
Itu boleh. Bagaimana, ada pertanyaan? Sama-sama. Untuk nomor 2 ada pertanyaan? Atau nomor 1 juga boleh. Bagaimana, bagaimana? Di bagian X masih bingung Pak. Di sini ya, bagian ini ya. Ini ya. Iya Pak. Kalian udah belajar turunan belum di sekolah? Halo? Di sekolah pelajaran matematik udah belajar turunan atau integral gitu? Sudah. Mungkin yang udah yang ini ya, kelas 2 ya. Apa? Kelas 8. Iya 8. Eh, 7, 8, 9, 10, 11. Kelas 11. Yang 10 belum ya, kelas 10. Jadi begini ceritanya. Untuk yang bagian turunan ini ya. Semuanya saya dapat info dari panitia supaya kita buka kamera dulu sejenak untuk foto bersama. Ya, seperti yang disampaikan Kak Teja, kita akan melakukan foto bersama terlebih dahulu. Jadi dimohon kepada seluruh peserta untuk mengaktifkan kameranya segera. Silakan. Silakan segera diaktifkan kameranya karena kita akan melakukan foto bersama. Oke, Muhammad Liong, Nur Afifah, silakan diaktifkan kameranya. Yuk, yang belum silakan segera agar bisa lanjut ke pembahasan berikutnya. Oke, standby, lihat kamera semua ya teman-teman dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Kak Teja. Silakan. Terima kasih, Kak. Ya, jadi kenapa cara menyelesaikannya seperti ini? Kita mulai dari turunan dulu deh. Pada sebuah grafik, turunannya. Turunan. Sebutlah kita punya sebuah fungsi fx gitu. Lantas grafik ini itu fungsi ini itu jika dibuat grafiknya bentuknya seperti ini. Ini x-nya, sumbu x, y-nya itu fx. Bentuknya seperti ini. Contoh ya. Ini adalah nilai
fungsinya jika digrafikkan. Nah, adapun turunan df per dx gitu ya. Ya. Oh ya, sebentar ya. Oke, sudah terlihat? Sudah terlihat, Kak. Baik. Jadi sebutlah kita punya sebuah fungsi fx. Ya, misalnya apa ya? Min x kuadrat plus apalah. Bebas lah fungsinya. Dan kalau dibuat grafiknya, bentuknya seperti ini. Turunan, kalau dalam grafik itu adalah kemiringan dari grafiknya. Jadi, slope-nya itu. Jadi kalau misalnya kita punya fungsi fx sama dengan mx plus c gitu. Ya, kira-kira seperti inilah. Turunannya, kalau di grafik, itu adalah kemiringan garisnya. Jadi ini kemiringan grafiknya itu ditunjukkan oleh turunannya. Begitu pula di sini. Jadi kemiringan di setiap titik, kalau garis lurus kan kemiringannya selalu sama ya, di setiap titik gitu. Kalau di grafik ini di setiap titik beda-beda. Jadi awalnya sangat curam, berarti M-nya besar sekali, lalu seiring meningkatnya X, dia akan berubah. Kalau di sini semakin turun nilai M-nya sampai ke titik di puncaknya, M-nya itu bernilai 0, karena datar, ya kan? Seperti itu. Nah, kita menggunakan konsep ini untuk mencari nilai S maksimumnya. Jadi untuk mendapatkan nilai maksimum, kita bisa cukup mencari turunannya sama dengan 0 gitu. Karena pas turunannya sama dengan 0, dia itu adalah nilai ekstrim. Jadi dia bisa di puncaknya seperti ini. Itu kan berarti nilai maksimal ya. Atau kalau misalnya bentuk grafiknya seperti ini, itu nilai minimal juga bisa. Jadi tujuan kita mencari nilai ekstrimnya. Gitu. Entah itu puncak atau lembahnya. Gitu. Nah itu yang kita lakukan. Jadi kita turunkan nilai H besar min H kecil dikali H kecil ini untuk mencari nilai maksimalnya. Cara melakukan perhitungan turunan kalian udah bisa kan? Jadi ya, ini cara yang gampang aja. Karena turunannya terhadap H kecil, jadi H besar kita anggap angka biasa gitu, konstan. H besar kali H kecil, turunannya H besar saja. Untuk H kuadrat, turunannya berarti 2H. Setelah itu kita selesaikan, kita dapat nilai H yang memenuhi ini ialah sebesar H per 2. Berarti kalau misalnya ini H, lalu ini S gitu ya. Soalnya kan fungsinya S sama dengan 2 kali akar H besar min H kecil dikali H kecil kan. Ini berarti sama aja kayak suatu fungsi yang variabelnya H gitu kan. Jadi dia akan maksimum ketika nilai X-nya adalah H
H/2 gitu. Kira-kira kebayang nggak? Atau masih bingung? Gimana? Kurang jelas? Tidak kebayang, Pak. Coba di ini aja deh, diketik. Saya tadi kurang jelas mendengar suara kamu. Kalau gitu, ada pertanyaan lagi? Ini sih, Pak. Ya, Maaf Kak, izin bertanya. Untuk yang S-Max itu kan rumusnya di sini yang di S-nya sama dengan 2 dikali akar H besar dikurangi H kecil dikalikan H kecil kan Kak? ya, Nah, pertanyaan saya berarti kalau misalnya melihat dari cara pengerjaan, berarti kita harus lebih fokus sama yang di dalamnya aja ya Kak? Berarti kita nggak perlu menurunkan semuanya. Jadi nggak perlu menurunkan misalnya 2 kali dalam kurung H besar dikurang H kecil dikali H kecil, tutup kurung, pangkat setengah gitu nggak usah ya Kak? Berarti langsung dalamnya aja ya yang diturunkan. iya. Itu trik aja sih supaya kita lebih simple turunannya. Kalau kamu mau turunin semuanya, jadi dari 2 akar H besar min H kecil dikali H kecil, itu boleh-boleh aja. Tapi kan kalau turunan akar tuh agak ribet gitu kan. Sementara kita tahu bahwa yang paling penting kan sebenarnya di dalam akar itu angkanya sebesar mungkin gitu kan. Oke, siap Kak. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Ya, kalau misalnya tidak ada, kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu pembahasan materi. Mungkin berhubung eh, sepertinya campur ya ini, kelas 10, kelas 11, jadi saya jelaskan dulu sekilas matematik, seperti turunan dan integral ya. Ya, kita mulai dari bab 130. Pertama kita bahas turunan. Turunan atau derivatif. Derivatif. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, jika kamu punya suatu fungsi f sama dengan apalah gitu, maka turunan dari fungsi ini terhadap variabelnya itu adalah slope-nya. Slope atau
kemiringan. Contohnya, misalnya ini Y, ini X gitu. Lalu kita punya fungsi fx sama dengan mx plus c. Maka grafiknya kira-kira seperti ini. Ya kan? Sebutlah ini kalau m-nya sama dengan 2, ini m-nya sama dengan 3, ini m-nya sama dengan 4. Gitu. Jadi turunan dari fungsi f ini terhadap variabelnya x adalah m gitu. Jadi dia konstan, kemiringannya konstan. Jadi di setiap nilai x, nilai kemiringan grafiknya itu selalu sama. Kalau misalnya 2 berarti mau di titik ini, mau di titik ini, di titik berapapun, dia selalu nilai kemiringan garisnya itu sama, 2. Nah, sekarang bagaimana kalau fungsinya bukan fungsi garis linear? Kalau bukan fungsi garis linear, seperti contohnya fx sama dengan x kuadrat plus bx plus c gitu ya. Kira-kira grafiknya kan seperti ini. Bentuknya melengkung. Nah, kita bisa mencari turunannya. Nah, untuk kasus ini turunannya adalah 2x ditambah b. Gitu. Dan ini artinya nilai kemiringan garisnya selalu berubah-ubah tergantung nilai x. Jadi kalau misalnya di titik sini, gradiennya itu adalah yang ini. Nilai kemiringannya itu ini. Misalnya df per dx-nya itu sama dengan minus 4 gitu. Tapi kalau di bawah sini, dia datar, berarti df per dx-nya sama dengan 0. Gitu. Dan yang ini, dia naik, kemiringannya naik jadi positif kan. Maka di titik ini, sebutlah ketika x-nya sama dengan 4 gitu ya, itu dia gradiennya 5, jadi positif. Nilainya selalu berubah-ubah bergantung dengan x-nya. Gitu. Sekarang pertanyaannya, kok bisa dari fungsi seperti ini, kalian tiba-tiba bisa nemu bahwa kemiringannya sama dengan 2x plus b gitu. Gimana ceritanya? Nah, ada beberapa rumus dasar yang dipakai untuk mencari nilai turunan ini. Jadi, contohnya adalah untuk x pangkat n itu kalau diturunkan jadinya n dikali x pangkat n-1. Jadi ini misalnya fungsinya kalau diturunkan, ini fungsi gitu ya. Ini turunannya. Maka dia akan jadi n kali x pangkat n-1. Itu contohnya. Kemudian untuk aturan turunan yang sering dipakai adalah sin x. Sin x itu kalau diturunkan jadinya cos x. Lalu kalau cos x diturunkan jadinya min sin x.
Lalu kalau perpangkatan eksponensial, misalnya A pangkat X, itu kalau diturunkan jadinya A pangkat X ln A. Yang terakhir logaritma A log X turunannya adalah 1 per X ln A. Ini yang sering dipakai. Yang sering dipakai. Kemudian ada juga aturan yang sering dipakai itu adalah pertama kombinasi linear. Maksudnya kombinasi linear itu apa? Kalau misalnya kalian punya sebuah fungsi f besar X sama dengan f1X ditambah f2X ditambah seterusnya, turunannya itu sama dengan penjumlahan dari turunan masing-masing sukunya. Jadi F1, turunan F1 ditambah turunan F2 ditambah seterusnya. Gitu. Kemudian yang sering dipakai selanjutnya adalah dalil rantai. Nah, kalau dalil rantai itu seperti ini. Misalnya fungsi kalian mau nyari seperti ini kira-kira ya. Jadi kalian mau menurunkan sebuah fungsi yang variabelnya y, tapi y ini bergantung terhadap x. Itu bisa kalian tuliskan. Jadi df per dy dikali dy per dx. Dan selanjutnya yang sering dipakai juga untuk perkalian dan pembagian. Untuk perkalian itu kan sebutlah kalian punya fungsi f x sama dengan f1 x ditambah f2x gitu. Turunan dari fungsi ini adalah salah, kok penjumlahan sih? Perkalian. Turunan dari fungsi ini adalah turunan f1 dikali dengan f2 ditambah f1 dikali turunan f2. Jadi persilangan. Kalau pembagian, sebutlah ada fungsi f besar x sama dengan sebuah fungsi f1 dibagi dengan f2. Turunannya adalah mungkin lebih enak supaya nggak ribet. Kalau F1, F2 takutnya lupa gitu kan. Dengan pakai FG aja. F dan G. Jadi ini G, ini F. Enggak. Ini F, ini G gitu aja deh. Ini turunan.
turunan F dikali dengan G dikurangi F dikali turunan G dibagi dengan G kuadrat. Seperti itu. Ini yang paling sering dipakai. Saya pindahin dulu deh. Rantai paling bawah, di atas. Lewat rantai di sini. Pindahin ke bawah aja biar rapi. Ya, begini. Jadi biasanya yang dipakai dalam mengerjakan soal ini aja sih aturan. Nah, sekarang kita balik ke persamaan kuadrat yang tadi. Kok bisa kita punya fungsi kuadrat seperti ini, lalu kita dapatkan turunannya atau kemiringan grafiknya itu 2x plus b. Gimana ceritanya? Nah, sekarang kita lihat aturan-aturan yang sudah ada di sini. Kita bisa dapatkan bahwa df per dx sama dengan, kalau penjumlahan menurut kombinasi linear kan kita cukup cari turunan dari masing-masing kan, masing-masing jumlahnya. Jadi turunan x kuadrat apa? Lihat yang ini. Berarti kalau ini x ini 2, berarti ini 2x pangkat 1 gitu kan. 2 dikali x pangkat 2 min 1. Ditambah b dikali, oh ya kalau dikali konstan itu sama aja ya. Jadi konstan nggak berpengaruh gitu. Ditulis lagi. Kalau dikali konstan, konstannya tidak mempengaruhi. Saya dikali cx, kalau diturunin jadi x. Seperti ini jadinya b dikali x pangkat 1 kan ini. Berarti 1 dikali x pangkat 0 ditambah c. Nah, kalau konstanta diturunin jadinya 0 gitu. Konstanta kalau diturunin jadinya 0. Soalnya kebayang kan kalau misalnya kalian punya fungsi misalnya fx sama dengan 5. Bentuk grafiknya kan lurus begini di angka 5. Jadi dia pasti slope kemiringannya 0 kan. Dan df per dx sama dengan 0 kalau nilainya konstan. Dari sini kalian dapatkan df per dx sama dengan 2x plus b. Ini untuk kalkulus turunan.
Sekarang kita bahas integral. Kalau misalnya kalian punya sebuah fungsi gitu ya, fx sama dengan apalah, lalu bentuk grafiknya seperti ini, gitu ya. Integral itu adalah luas area di bawah grafik, gitu. Jadi ini adalah integralnya. Jadi integral itu adalah luas area di bawah grafik. Kayak gitu. Nah, integral ini juga sama dengan kebalikan dari turunan. Gitu. Jadi trik-trik yang biasa dipakai nanti dulu deh. Kita bahas ini dulu aja. Jadi luas area di bawah grafik itu adalah integral. Sekarang kalau kalian punya fungsi, sebutlah ini Y, ini X. Fungsinya tuh kayak gini. Y sama dengan X. Nah, luas di bawah grafiknya apa? Kalau diperhatiin kan luas di bawah grafiknya itu, misalnya ini X ini 0 ya. Kayak ini, jangan, ini B 0 gitu. Itu sama dengan setengah kali B dikali nilai Y-nya kan, nilai ketinggiannya, B juga. Setengah kali X kali Y. Setengah kali B kali B gitu ya. Setengah B kuadrat gitu kan. Ini tuh sebenarnya integral gitu. Ini tuh integral. Integral dari Y sama dengan X gitu. Sekarang kita bahas suatu hal di integral, yaitu integral definite dan indefinite. Apa ini integral definite dan indefinite? Kalau integral definite, berarti ada titik awal dan titik akhirnya. Jadi ada batasnya. Ada batasnya. Sementara ini tidak ada batasnya. Maksudnya apa? Tidak ada batas, ada batas. Maksudnya seperti ini. Contoh ya. Misalnya ada sebuah fungsi, dia bentuknya seperti ini lagi. Dan fungsinya itu dari punya rentang nilai X dari minus tahingga ke tahingga. Jadi di semua titik dia selalu ada nilainya gitu. Yang dimaksud dengan definite integral adalah kalau kalian mencari luas area
di batas-batas tertentu saja. Jadi kayak misalnya luas area di antara A dan B. Nah, ini integralnya adalah fx terhadap x gitu, penulisan. Dari titik A ke titik B. Ini adalah integral definite. Karena dia ada batasnya. Sementara itu, kalau misalnya dia tidak dikasih batas, jadi fx, dx gitu, tidak ada batasnya, yaitu integral indefinite. Untuk integral yang biasa dipakai itu, pertama, sama seperti tadi. Jadi kalau misalnya kalian punya fungsi x pangkat n, integralnya itu sama dengan x pangkat n plus 1 dibagi n ditambah satu konstanta. Kalau integral indefinite, itu kan tidak jelas batasnya di mana, batas awal sama akhirnya. Maka kita selalu tambahkan konstanta di sini. Jadi berlaku umum sesuai dengan tidak peduli batasnya di mana, rumus ini berlaku umum kayak gitu. Itu kira-kira indefinite integral tuh kayak gitu. Jadi ini fungsinya fx, ini integralnya. Kemudian fungsi lain yang sering diintegralkan itu adalah cos x. Integral dari cos x itu ialah sin x plus c. Kemudian sin x integralnya adalah sin x dx. Nah, itu sama dengan min cos x plus c. Lalu a pangkat x itu integralnya ialah a pangkat x dx sama dengan a pangkat x dibagi ln a plus c. Terus yang terakhir ya seper x. Ini kalau diintegralkan beda dari yang lain. Beda dari pangkat-pangkat ini. Seper x dx sama dengan ln x plus c. Ini integral yang sering dipakai. Kemudian sifat integral yang sering dipakai itu pertama kombinasi linier, sama seperti tadi. Jadi kalau misalnya kita punya sebuah fungsi f besar x yang terdiri atas penjumlahan fungsi-fungsi lain yang lebih kecil gitu, maka integral dari f besar ini ialah penjumlahan dari integral setiap fungsi-fungsi ini. Nah,
integral F2. Nah, ini sifat pertama yang sering dipakai. Sifat kedua yang sering dipakai adalah namanya pertukaran limit. Jadi kalau misalnya ada sebuah integral, sebutlah f dx gitu ya, dengan batas dari A ke B, ini sama dengan negatif dari integral f dx yang batasnya B ke A gitu. Sifat terakhir yang sering dipakai adalah penjumlahan linear. Ini nama-namanya nggak penting, yang penting kalian kebayang kira-kira kalau ketemu persoalan yang bentuknya seperti ini, oh berarti kamu bisa menyelesaikannya dengan cara kayak gini. Penjumlahan linear. Maksudnya adalah kalau gimana ya? Jadi integral suatu fungsi dengan limit A ke B itu sama saja dengan penjumlahan dua buah integral dari fungsi f dx yang limitnya itu A ke C lalu C ke B. Itu sama saja. Oh yang terakhir soal limit itu sendiri kan belum ya tadi. Limit. Tadi kan ada indefinite dan definite integral. Kalau indefinite tidak ada limitnya, tapi ada C. Kalau definite, itu dia tidak ada C, tapi ada limitnya. Apa itu limit? Limit itu yang tadi. Batasan, luasan area yang kita cari. Gitu. Kalau misalnya kita menurunkan turunan fungsi gitu ya, mengintegralkan turunan fungsi, yang kita dapatkan adalah fungsi itu sendiri. Kalau ada limitnya berarti dari A ke B. Maksudnya apa dari A ke B ini? Ya berarti FB dikurangi FA. Ini adalah sifat-sifat integral yang paling sering dipakai. Mungkin kelihatannya banyak banget ya soal, terutama buat kalian yang belum pernah menjumpai turunan dan integral. Tapi nanti seiring berjalannya waktu, kalau kalian rajin ngerjain soal itu akan nempel sendiri di otak. Jadi nggak perlu lagi ngapalin rumus ini sih. Pas awal-awal perlu ngapalin dan sering latihan ngerjain soal kalkulus. Tapi lama-lama nggak perlu. Oke, itu bahasan kalkulusnya. Kira-kira ada pertanyaan? Halo?
Kalau misalnya tidak ada pertanyaan, kita akan lanjut ke bahasan materi berikutnya. Mungkin latihan soal siswa. Belum ada pertanyaan. Mungkin kita lakukan latihan singkat dulu soal turunan dan integral.
Mungkin yang integral nggak usah banyak-banyak sih, dua soal aja. Integral. Kok jadi di sini? Halo, semuanya ini ada 12 soal latihan singkat. Bisa silakan dicoba dulu. Nanti pada pukul 11.45 kita akan bahas. Terlalu dikit ya waktu. 11.50 kita akan bahas. Oh iya, yang tadi saya jelaskan, materi kalkulusnya sudah dicatat atau belum ya? Semuanya kok, Kak. Iya, semuanya udah belum. Terutama yang ini sih, yang dikotakin sama ada nomor 1, 2, 3 kayak gitu. Udah belum? Kayak bagian ini. Yang itu sudah dicatat, Kak. Ini udah. Kalau yang ini? Halo, kalau yang ini udah belum? Itu juga sudah. Sudah ya? Baik, kalau misalnya sudah, saya tinggal tampilkan soalnya saja di sini. Nanti kita akan bahas 11.50.
semuanya. Sekarang kita bahas soal latihan kalkulusnya. Kita mulai dari nomor 1. Kita punya fx sama dengan x pangkat 3. Maka turunannya adalah df per dx sama dengan 3 dikali x pangkat 3 min 1. Oh, 3 pangkat x kuadrat. Kemudian untuk nomor 2, turunannya ialah setengah, karena akar itu kan pangkat setengah ya. Setengah dikali x pangkat setengah min 1 sama dengan setengah dikali x pangkat min setengah sama dengan 1/2 kali akar x. Nomor 2. Selanjutnya nomor 3, turunan dari f terhadap x ialah e pangkat x ln e. Ln e itu sama dengan 1, jadi e pangkat x. Selanjutnya nomor 4, turunan dari fungsi f-nya adalah 2 dikali 2, 4 berarti ya. X ditambah 7 ditambah ini hilang karena konstan. Kemudian nomor 5, turunan f sama dengan, bukan. Betul. Turunan f tapi bukan terhadap x, terhadap a. Berarti x kita anggap seperti angka biasa, konstan. A kuadrat diturunkan berarti 2a. 2 sekarang sudah jam 12 ya. Saya dapat informasi dari panitia kalau jadwal kita hari ini dari jam 11 sampai dari jam 9 sampai jam 12.30. Jadi kan mestinya kan jam 8 sampai 12 ya. Cuma tadi kan ada pembukaan dulu sampai jam 9. Akhirnya diubah dari sama panitia saya dapat info diubah dari jam 9 sampai 10 itu pretest, kemudian 10 sampai 11 pembahasan pretest, lalu 11 sampai 12.30 materi. Nah, berhubung agak nanggung jam 12, saya niatnya sih mau lanjut bahas dulu sampai 12.30, tapi kalau misalnya kalian merasa mau sholat dan makan siang dulu, boleh, nanti kita lanjutkan lagi. Jadi kalau dari kalian semua, di jadwal sampai jam 12, itu jadwal yang normalnya kan 8 sampai 12. Tapi berhubung tadi waktunya kemakan untuk pembukaan, jadi dari panitia diubah jadwalnya khusus untuk hari ini saja. Jadi
dari jam 9 sampai 12.30 gitu. Mungkin saya bahas dulu soal ini, setelah itu kalian bisa istirahat. Nanti kita istirahat sholat dulu, nanti kita lanjutkan lagi jam sebentar. Jadi saya selesaikan pembahasan ini, kemudian kalian istirahat sholat. Setelah itu kita selesaikan materi kalau mau, tapi kalau misalnya nggak bisa udahan sih. Ya, untuk nomor 5, F aksen sama dengan, maksudnya turunan F terhadap A adalah 12X dikali A, ditambah, di sini tidak ada A, berarti dia ini semuanya konstan. Jadi kita tuliskan nol, ditambah 4 kali A. 4. Di jawabannya 12XA plus 4. Untuk nomor 6, Fx sama dengan sin theta dikali cos theta. Untuk yang ini kita pakai aturan perkalian. Jadi ini kita anggap F, lalu ini kita anggap G gitu ya. Berarti kan F aksen kali G ditambah F kali G aksen gitu kan. F aksen berarti turunan sin atau cos dikali dengan G itu cos, ditambah F gitu sin, dikali dengan G aksen. Cos diturunkan jadi min sin. Itu kita dapatkan cos kuadrat theta min sin kuadrat theta. Ini adalah turunannya. Lalu untuk nomor 7, nomor 7 itu Fx sama dengan sin 2 theta, F aksen X sama dengan, jadi turunannya adalah, ini kalian bisa melakukannya dengan 2 cara. Kita beberapa cara sih, tapi saya contohkan 2 saja. Cara 1, turunannya adalah pakai dalil rantai. Caranya gimana? Caranya adalah kita carinya bukan df terhadap theta. Oh ini theta ya. Theta. Kita nyarinya bukan df terhadap theta, tapi df terhadap 2 theta. Baru nanti 2 tetanya kita turunkan terhadap theta. Oke. Nah, itu artinya sin D sin 2 theta per D2 theta dikali D2 theta per D theta. Sin kalau diturunkan kan jadi cos. Jadi cos 2 theta dikali 2 theta kalau diturunin terhadap theta 2. Ya. Jadi kita dapatkan 2 cos 2 theta. Itu. Ini adalah jawabannya. Cara yang kedua,
kita bisa menggunakan trigonometri. Jadi kita tahu bahwa sin 2 theta itu kan sama dengan 2 sin theta dikali cos theta. Ya sudah, berarti turunannya itu adalah berarti F-nya itu sama dengan 2 sin theta cos theta. Ini kita anggap sebagai F, ini kita anggap sebagai G. Jadi kita pakai aturan perkalian. Nah, turunan F kali G ditambah F kali turunan G gitu ya. Sehingga kita dapatkan ini jadi 2 cos theta dikali cos theta ditambah F itu 2 sin theta dikali turunan cos. Turunan cos itu adalah min sin theta. Jadi kita dapatkan 2 cos kuadrat theta min 2 sin kuadrat theta. Jadi F aksen sama dengan 2 dikali cos kuadrat theta min sin kuadrat theta. Oh ya, cos kuadrat min sin kuadrat itu bisa kita tuliskan juga sebagai cos 2 theta. Ini juga cos 2 theta. Jadi dengan menggunakan dua cara tersebut, jawabannya ternyata sama. Kita udah bahas itu, sekarang nomor 8. F sama dengan sin kuadrat theta plus cos kuadrat theta. Ini juga bisa dicari turunannya dengan dua cara. Pertama, kalian langsung jumlahkan saja pakai trigonometri. F sama dengan 1 gitu. Berarti turunannya 0. Yang paling cepat. Cara yang kedua, kalian bisa pakai hukum penjumlahan. Jadi sin theta kali sin theta sama perkalian ditambah cos theta kali cos theta. Ini F-nya. Ya sudah, berarti F aksennya sama dengan turunan ini dikali sin, di cos theta kali sin, ditambah turunan ini kali sin, berarti sama aja, cos theta kali sin, ditambah, iya betul, ditambah turunan ini kali cos, berarti min sin kali cos, ditambah turunan ini kali cos, di min sin kali cos. Terlihat bahwa hasilnya adalah 2 sin theta cos theta dikurangi 2 sin theta cos theta. Lalu kita dapatkan F aksen sama dengan 1 sampai 8 gitu. 4 lagi. Sekarang kita masuk ke soal integral. Berapa integral ini? Integral 7x kuadrat ditambah 6x plus 1 ialah 7 dikali
X pangkat 3 dibagi 3 ditambah 6X pangkat 2 dibagi 2 ditambah 1X pangkat 1 dibagi 1 ditambah C. Jangan lupa ditambah C karena dia tidak ada limitnya. Kita sederhanakan, kita dapatkan 7/3 X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat ditambah X plus C. Jawaban untuk nomor 1. Kita masuk ke nomor 2. Untuk nomor 2, ini sama dengan X kuadrat dibagi 2, tetapi ada limitnya dari 0 ke 2. Itu artinya 2 kuadrat dibagi 2 dikurangi 0 kuadrat dibagi 2. Sama dengan 4/2 kurang 0 sama dengan 2. Nomor 2. Sekarang kita masuk ke nomor 3. Mungkin kecilin dulu sedikit. Sekarang kita masuk nomor 3. Integral 17X plus 8 terhadap X dengan limit dari A ke B ialah, pertama integralkan dulu fungsinya 17X kuadrat dibagi 2 ditambah 8X. Karena ada limit, tidak pakai C, tapi kita pakai limitnya, yaitu dari A ke B. Maka kita dapatkan integralnya sama dengan 17 dibagi 2 X kuadrat. X kuadratnya itu IB kuadrat ditambah 8B dikurangi 17/2 A kuadrat ditambah 8A. Jadi kita dapatkan 17/2 B kuadrat A kuadrat ditambah 8B min A. Jawaban nomor 3. Terakhir, integral 0 sampai X dengan fungsinya ialah 2022 dibagi X terhadap variabel X. Ini sama dengan 2022 ln X dengan limit dari, nggak bisa dari. Nggak bisa dari 0. Harusnya saya salah ngasih soal. Nggak mungkin kan, ln 0 kan nggak ada jawaban. Dari 1 sampai X, kita dapatkan 2022 ln X dikurangi 2022 ln 1. Ya kan? 2022 ln X dikurangi 2022 dikali ln 1. Ln 1 itu 0. Jadi kita dapatkan 2022 ln X. Tidak ada C-nya, kenapa? Karena
dia ada limitnya. Ya, kita sudah bahas ke-12 soal ini. Jika kalian tidak ada pertanyaan, kalian bisa segera istirahat, sholat, dan makan. Semuanya, ini kan tadi seperti yang saya sampaikan ke kalian, memang jadwal mula-mulanya itu dari jam 8 sampai 12, tetapi tadi saya dapat info dari panitia bahwa jadwalnya dibuka dari jam 9 sampai 12.30. Sekarang kita sudah selesai bahas soal latihan, jadi kalian akan istirahat. Nah, ini setelah istirahat, kalian mau lanjut pembahasan materi lagi atau kita akhiri saja sesi pertemuan untuk hari ini? Diakhiri aja, Kak. Diakhiri aja ya? Diakhiri. Oh, baiklah. Kalau gitu, langsung saya tutup saja ya untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.